Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam acara Satu Bagi, sapaan Tuhan bagi kita. Hari ini Senin, tertanggal 11 April tahun 2022. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, adapun yang menjadi sapaan Tuhan bagi kita di hari ini terangkat dari kitab Ayub pasal yang ke-19 ayat yang ke-25. Demikian firman-Nya. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Sampai sejatuh firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu penebusku hidup. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, berbicara Ayub, tentu semua orang tahu bagaimana dan siapa itu Ayub. Seorang anak Tuhan, seorang hamba Tuhan yang mengalami derita begitu pahit, tetapi ia tetap teguh percaya kepada Tuhan. Ia tetap memegang imannya bahwa Tuhannya adalah hidup. Namun kalau kita melihat kehidupan ini, saudara-saudara, banyak orang ketika hidupnya, ketika dirinya diperhadapkan dengan pergumulan-pergumulan kehidupan, mengalami derita, sakit, penyakit, ekonomi anjlok, doa tidak kunjung dijawab, doa tidak kunjung terjawab. Banyak orang berkata, di mana Tuhan? Tuhan sudah meninggalkan kita. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, perlu kita pahami di dalam kehidupan ini bahwa setiap orang percaya, setiap orang Kristen, ketika ia memasuki zona kerohanian, bukan berarti saudara-saudara orang percaya lepas dari persoalan dan penderitaan. Bahkan orang-orang Kristen, ketika mereka memberikan hati kepada Tuhan, mereka sudah masuk ke dalam medan peperangan. Dan peperangan rohani dan jasmani. Bahkan si iblis selalu mengintip-intip di mana orang percaya lemah, lengah, agar terpengaruh dan terkontaminasi sehingga jauh dari Tuhan. Apapun ia akan perbuat, terlebih melalui derita. Hal itulah yang terjadi bagi Ayub, saudara-saudara. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, perlu kita pahami, memang terkadang derita Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan setiap orang tanpa pandang bulu, baik orang kaya maupun orang miskin. Namun goalnya kita harus mengerti rencana Tuhan selalu indah. Maksud dan tujuan Tuhan hanya satu, bagaimana agar setiap pribadi beroleh sukacita dan keselamatan. Setiap persoalan yang Tuhan izinkan hanyalah untuk memurnikan, hanyalah untuk membentuk kita menjadi pribadi yang layak menerima berkat Tuhan yang sangat luar biasa. Dan itulah yang didapatkan oleh Ayub, saudara-saudara. Berbicara kehidupan ini, saudara-saudara, ada banyak orang berteman dekat itu ketika situasi senang dan suka. Banyak orang mendekat kita, banyak orang memperdulikan kita, banyak orang yang mengerti akan kita. Tetapi ketika situasi duka, banyak orang yang menjauh. Akan Ayub, saudara-saudara, istrinya menjauh. Tetapi perlu kita pahami, perlu kita ingat, Tuhan kita tidak pernah jauh dari kita. Mata Tuhan tidak pernah terlelap dari anak-anaknya.
Bahkan Tuhan Allah tidak akan pernah membiarkan, meninggalkan seorang yang percaya sebagai yatim piatu. Artinya saudara-saudara, Tuhan akan selalu menjagai, merawat, memperdulikan setiap orang yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan saat ini, kita tetap bersikap setia hidup dalam Tuhan apapun yang terjadi. Walau dunia bergetar, walau dunia hancur, firman Tuhan katakan saat ini, Tuhanku, penebusku tetap hidup. Dia akan selalu menjagai kita, Dia akan selalu menyelamatkan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebaikan-Mu yang memberikan hamba bisa beroleh kehidupan sampai saat ini. Terlebih lagi kebenaran firman-Mu Engkau izinkan berkumandang melalui media YouTube di pagi hari ini. Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami melalui hamba-Nya Ayub bahwa penebus kami tetap hidup. Dia tidak pernah terlelap, dia tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan kamilah yang sering, manusia yang sering meninggalkan Tuhan. Mari Engkau menerangkan kebenaran firman-Mu ini melekat di dalam kehidupan setiap para pendengar, sehingga ke depan hidup para pendengar beroleh berkat-berkat yang melimpah. Dalam nama-Mu Kristus Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam buat kita semua. Salam sehat.